Pak Pendeta sudah katakan kita masuk di minggu Advent dengan tema Natal, sejarah perayaan Natal. Bagaimana nanti semuanya akan dijelaskan oleh Pendeta Anwar. Kami persilahkan Pendeta Anwar untuk menyampaikannya. Ya, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam, Anwar. Ya, senang ketemu lagi ya di kesempatan belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab dan juga dari sejarah sesudah Alkitab. Saya kira begitu ya. Iya. Ya, karena pemaknaan kisah-kisah berbagai gagasan dalam Alkitab itu tidak berhenti sampai Perjanjian Baru sendiri. Itu masih dilanjutkan dengan pemahaman-pemahaman yang berkembang di gereja mula-mula. Jadi hari ini tugas saya adalah mengantarkan kita untuk sedikit berwisata melihat perjalanan itu ya. Dan kalau ada hal-hal yang muncul dalam perjalanan ini, di mana kita melihat bersama, tentu wajar-wajar saja ya. Saya sama dengan ibu bapak sekalian sama-sama belajar dari sebuah proses panjang yang akhirnya sampai pada zaman kita ini yang kita sebut sebagai perayaan Natal. Izinkan saya berbagi bahannya. Ya, ini dia. Saya beri judul yang sederhana memaknai Natal ya. Apakah bersifat Alkitabiah atau tradisi belaka. Nah, ini hanya untuk intermezzo saja. Mungkin Ibu Bapak tidak banyak tahu bahwa salah satu terjemahan Melayu yang paling berpengaruh di Nusantara itu pada abad ke-18 itu dikerjakan oleh Dr. Ledecker. Dan sangat menarik ketika dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu itu, untuk kisah kelahiran Yesus Kristus, dia gunakan istilah bermula Maulid Isa Al-Mesih. Adalah demikian perinya. Nah, ini menarik ya. Rupanya kata Maulid Isa Al-Masih itu dipakai untuk kelahiran Yesus Kristus. Jadi banyak orang nggak menyangka dalam Alkitab kita sendiri itu kira-kira 2 abad yang lalu, 2 abad ya? 3 abad, sekarang sudah tahun 3 abad lalu, 3 abad lalu ya. Sudah digunakan kata maulid ya. Saya sengaja mulai dengan sesuatu yang seperti ini, karena saya pikir, andai kata Natal kita rayakan dengan judul Maulid gitu, waduh heboh gereja-gereja di Indonesia ini. Padahal itu ada dalam Alkitab ya. Ya, ya. Sekarang kita kembali ke gereja mula-mula. Sebelum kita cerita Natal, kita lihat dulu sebenarnya peristiwa-peristiwa apa yang paling penting di dalam kesaksian gereja mula-mula. Dan saya kira hampir semua ya, mayoritas ahli perjanjian baru akan mengakui kalau kita lihat lapisan-lapisan terawal dari Alkitab kita, ya salah satu di antaranya misalnya adalah 1 Korintus pasal 15 ya. Kita tahu pasal itu bicara banyak tentang kebangkitan Kristus. Nah, di situ terasa sekali bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang paling sentral. Boleh dikatakan awalnya gereja hanya merayakan 2 peristiwa penting ini. Kematian dan kebangkitan Kristus. Itu ada dalam khotbah Pentakosta, itu dalam khotbah di berbagai bagian dari kisah para rasul. Nah, dan tentu ini penting sebagai peristiwa sejarah keselamatan. Karena melalui peristiwa inilah murid-murid Kristus akhirnya mengerti siapa guru mereka sesungguhnya ya. Andai kata Kristus hanya ya katakanlah hidup, mengajar, kemudian meninggal dunia, rasa-rasanya gereja tidak akan percaya kepada dia sebagai Tuhan, apalagi sebagai Mesias. Nah, itu yang dikatakan oleh seorang profesor Katolik, ini seorang imamnya. Dia katakan, the preaching was eventually saved into an account of the passion.
the oldest consecutive narrative about Jesus. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian dari kitab Injil, sebenarnya kisah sengsara itulah yang paling bagian yang paling jelas urutannya gitu. Ya. Kalau kita baca bagian lain kadang-kadang lompat sana lompat sini, tapi begitu memasuki ya Yerusalem menjelang sengsara Kristus, kematian Kristus, tiba-tiba ceritanya berurutnya mirip-mirip gitu. Sangat jelas urutannya. Inilah lapisan terawalnya. Ya, kita temukan dalam ucapan-ucapan. Ya, misalnya ketika Yesus mengajar ya, khotbah di bukit, perumpamaan, termasuk ketika dia mengajar tentang doa, doa Bapa kami. Lalu tindakan-tindakannya, mukjizat menyembuhkan, meneduhkan angin ribut, dan sebagainya. Nah, itu bersumber dari tradisi pelayanan Yesus ya. Nah, jadi cerita-cerita tentang pelayanan ini, kalau dibandingkan dengan kisah sengsara dan kebangkitan, itu menurut Raymond Brown disebutnya sebagai much less a consecutive unity. Jadi tidak berurut ya. Ya, misalnya dalam Injil Matius ada kecenderungan mengumpulkan ucapan-ucapan itu satu tempat gitu. Khotbah di bukit pasal 5-7, kemudian perumpamaan-perumpamaan misalnya di dalam pasal 13 dan sebagainya, selang-seling. Nah, the arrangements of ministry material in the Gospels was logical rather than chronological. Nah, kalau begitu sebenarnya yang lumayan kronologis itu adalah kisah sengsara. Yang lain-lainnya itu sebenarnya topikal. Ya, sehingga kita bisa mengerti kalau begitu memang bahkan urutan tempat Injil-Injil ini dalam Alkitab kita itu juga tidak kronologis. Kenapa Injil Matius diletakkan di depan? Karena ini Injil yang termasuk paling lengkap, berisi banyak pengajaran gereja, sangat sistematis, gitu ya. Kenapa bukan Markus? Padahal menurut kebanyakan ahli, Markus itulah yang harusnya lebih dahulu. Injil yang lebih sederhana, dan di atas Injil inilah dibangun narasi-narasi dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, kenapa saya menceritakan itu? Karena ini ada kaitannya dengan Natal. Catatan pertama menimbulkan pertanyaan. Kenapa kisah kelahiran Kristus justru tidak terdapat dalam Injil Markus? Yang tadi saya sudah sebutkan Injil yang paling tua. Ya, Injil Markus itu mulai dari tampilnya Yohanes Pembaptis yang menubuatkan kedatangan Kristus. Dan Kristus ini adalah yang lebih berkuasa daripada dirinya. Itu Markus 1 ayat 7. Lalu kenapa ini begitu? Ya. Menarik kalau kita melompat dari Injil Markus, kemudian kita melompat ke Injil keempat, yaitu Yohanes. Kita amati juga pola yang sejajar. Ya, dibandingkan Injil-Injil sinoptik, yaitu yang ketiga Injil yang mirip-mirip, Injil Yohanes ini memang lain dari yang lain. Bahasa-bahasanya, gagasan-gagasannya dinilai lebih maju ya, dalam tanda kutip ya, lebih maju artinya melupakan perkembangan yang lebih kemudian. Jadi di bagian pembukaan, kita sudah mulai baca ya, sesudah pembukaan itu, ada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Tapi menariknya, kesaksian Yohanes ini tidak menyebut sama sekali tentang kelahirannya. Bahkan nama bundanya pun, Maria, tidak disebut sama sekali. Nah, ini dia. Kita menemukan dua tradisi, yang satu yang paling awal, yang satu paling kemudian, sama-sama tidak menyebut tentang kelahiran Yesus. Itu sebabnya tadi saya mulai sebelum cerita Natali tentang ciri-ciri dari keempat Injil. Lalu bagaimana? Kapan kisah Natal ini muncul? Dan apa kira-kira alasannya? Nah, kita akui tadi kematian dan kebangkitan Kristus itu yang terpenting. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita bicara tentang Injil sebagai semacam biografi ya, tentang tokoh utamanya, yaitu Yesus dari Nazaret gitu. Ya, kan aneh ya, sebuah biografi hanya menceritakan tentang kematian dan kebangkitan. Tidak ada tentang asal-usulnya gitu. Dan pasti ini membuat orang, saya gunakan kata pasti ya, dalam arti
Ya ini konsekuensi logisnya. Ini menimbulkan pertanyaan. Yang benar aja orang besar seperti Kristus lahirnya di mana gitu, asal usulnya dari mana? Maka pertanyaan tentang silsilah penting, pertanyaan tentang hubungannya dengan tokoh-tokoh besar Alkitab, terutama Daud, sangat penting. Nah, kalau kita baca Yohanes 7, 40-41, situ muncul ya semacam pertanyaan besar. Apakah mungkin Mesias itu dari Galilea? Coba lihat, mana mungkin? Nah, tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Ini kan ungkapan yang sebenarnya sangat mempertanyakan siapa sesungguhnya orang yang diklaim sebagai Mesias oleh umat Kristen ini. Nah, itu sebabnya timbul pertanyaan, kalau begitu, Injil yang dua itu, Matius dan Markus, itu memang Injil yang justru memberi gambaran tentang asal-usul Kristus. Yang tidak ada itu kemudian dimasukkan berdasarkan tradisi-tradisi yang beredar di kalangan Kristen. Ya, yang mengaitkan asal-usul Yesus, kota kelahirannya, kampung halamannya itu dengan Bethlehem. Kenapa Bethlehem dan bukan Yerusalem? Kita tahu sama tahu. Karena itu kota kelahiran Daud. Ya, silsilah Daud ditelusuri di situ. Lalu timbul juga pertanyaan, kenapa kelahiran dari seorang anak darah? Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan. Rupanya sejak awal sudah ada tradisi Yahudi yang dengan sengaja memojokkan Yesus sebagai anak haram. Ya, kalau ada seorang tokoh, diyakini tokoh yang sangat penting secara spiritual ya, sakral gitu, tapi tidak punya bapa. Wah, bagaimana itu? Disitulah kemudian muncul tradisi-tradisi yang akhirnya masuk ke dalam Injil kita, yaitu Injil Lukas dan Injil Matius, bahwa Kristus itu adalah anak Allah, dia tidak punya bapa jasmani, betul, biologis, dan dia lahir betul dari seorang anak darah bernama Maria. Nah, kisah pembaptisan Yesus dari Nazaret dalam Injil Markus jelas ya menimbulkan tanda tanya. Kalau gitu siapa ini? Bagaimana dia dilahirkan? Dan kadang-kadang di kemudian hari muncullah yang disebut dengan adopsionisme. Ya, timbul pertanyaan, apakah Yesus ini betul-betul anak Allah dari lahirnya atau bahkan sebelumnya, atau dia ini sebenarnya diangkat menjadi anak Allah sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini salah satu yang perlu dijawab. Dan kisah kelahiran termasuk yang menjawab ini. Ya, kalau Yesus tidak punya bapa biologis, Allah sendiri yang bertindak, berarti dia memang adalah anak Allah. Seperti itu ya. Ini sengaja saya menggunakan cara yang sedikit agak memutar seperti ini, kembali ke belakang, supaya kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang soal kelahiran. Apakah ini memang betul-betul peristiwa yang sudah dirayakan oleh umat Kristen mula-mula pada lapisan yang paling awal? Kalau saya mau katakan dengan jujur, sebenarnya tidak. Yang paling penting di kalangan gereja waktu itu adalah Yesus itu punya misi, Allah mengutus dia, dan dia telah mati dan bangkit. Itu yang paling penting. Ya, lalu tradisi tentang kelahirannya muncul belakangan. Nah, hanya Matius dan Lukas yang memuat tentang kisah Natal. Kita sebutlah begitu ya. Nah, jadi tentu kita bisa mengerti kenapa ini berbeda. Tadi sudah saya terangkan secara singkat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang rupanya beredar dan itu direspons dengan memasukkan tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, jadi kisah kelahiran meskipun berbeda detailnya itu menegaskan status Yesus sebagai anak Allah sebelum baptisannya. Ini kembali saya tegaskan ya. Ya. Tapi kita harus mengakui, itu sebabnya kita kalau baca Injil jangan sampai terjebak keterlaluan ya dengan pertanyaan-pertanyaan historis gitu. Sampai ke detail-detailnya pun kita coba telusuri, ya bingkai waktunya betul-betul dipelajari. Ini pernah saya lihat ini ya dalam beberapa kajian.
Ya, orang-orang gereja penasaran, bahkan ahli-ahli perjanjian baru sebagian penasaran mencoba menyelaraskan perbedaan-perbedaan. Ada semacam gagasan atau tradisi inti. Misalnya, bahwa Yesus itu dikandung dari anak darah Maria. Dia dilahirkan di Bethlehem, dia dibesarkan di Nazaret. Nah, Matius dan Lukas satu suara. Tapi kita juga melihat ada perbedaan. Kalau kita baca Injil Matius, terasa sekali keluarga Yesus itu tinggal di Bethlehem. Lalu mereka pindah ke Nazaret karena ada ancaman serius dari Herodes. Itu ya. Nah, jadi dia dulu di kampung halaman di Bethlehem, baru dia kemudian pergi ke Nazaret. Tidak ada sedikit pun kesan bahwa dia pindah dari Nazaret ke Bethlehem, lalu kemudian kembali lagi ke Nazaret. Tidak ada kesan itu di Injil Matius. Injil Lukas justru terbalik. Keluarga Yesus tinggal di Nazaret. Lalu karena ada sensus, mereka harus kembali ke Bethlehem mengikuti sensus. Nah, begitu. Jadi agak betul-betul berbeda antara Matius dengan Lukas. Nah, jadi kalau kita hanya mencoba menyelaraskan ini secara historis, kita akan terbentur dengan banyak kesulitan. Jadi inti-intinya ini yang paling penting kita pegang sebagai tradisi tentang Yesus yang lahir di Bethlehem. Nah, pertanyaan lainnya ada tentu tentang sensus ya. Agustus, kalau bicara Kaisar Agustus, oh tentu saja sejarah dunia, sejarah luar Alkitab itu amat jelas tentang bingkai waktunya, ya. Dia ya memerintah sampai kira-kira tahun 14 Masehi gitu. Nah, lalu Injil ini juga menyebut masa jabatan Quirinius. Kalau kita perhitungkan, Publius Sulpicius Quirinius ini menjadi wali negeri Syria itu tahun ke-6 sesudah Masehi. Dia melakukan sensus tahun 6 sampai tahun 7. Ya. Wah, kalau gitu bagaimana? Apa benar Yesus lahir di zaman dia gitu ya? Nah, lalu ada yang mengusulkan yang dimaksud itu adalah sensus sebelum Quirinius ini menjadi wali negeri. Jadi inilah apa ya salah satu dilema kalau berusaha mencocok-cocokkan tanggal ini. Akhirnya toh tidak cocok. Lalu tujuan sensus ini disebutkan untuk mendapat pendataan pajak. Biasanya di tempat berdomisili atau kota terdekat. Ini pun menimbulkan tanda tanya apa betul demikian. Nah, begitu yang terjadi karena ada ketidakcocokan, ya. Padahal kita lihat kalau kita baca Injil Matius, ya Yesus lahir di zaman Herodes Agung, kan begitu, ya. Itu berarti yang satu mengatakan kira-kira pada sesudah tahun 5 sesudah Masehi, satu lagi mengatakan kira-kira 5 tahun sebelum Masehi. Jadi jarak waktu perbedaan waktu itu ada kira-kira 10 tahun. Nah, bagi kita kalau kita berusaha hanya memfokuskan diri pada pertanyaan tentang soal penanggalan, kita akan terbentur pada batu karang sejarah yang tidak akan pernah bisa kita tuntaskan. Akhirnya kita harus mengakui memang kisah-kisah kelahiran itu adalah suatu refleksi gereja, kesaksian gereja untuk memberitahukan, memaklumkan siapa Tuhan yang diimani itu. Ada hal-hal dasar, tapi di luar hal-hal dasar ini rupanya berkembang juga tradisi. Nah, tradisi itu ternyata tidak pernah berhenti. Ya, itu sebab saya katakan tadi, kita Oh, bicara dari Pak tentang apa yang ada Anwarnya, dalam Pak. Alkitab, tapi kita juga bicara apa yang melampaui Alkitab. Ya, kita tahu gereja berkembang dan di penghujung abad kedua gereja itu berkembang sampai melampaui daerah-daerah seperti Asia Kecil, Yunani, Italia, Persia, Ethiopia hingga Britania. Jadi luas sekali cakupannya ya. Dan memang gereja mengalami penganiayaan di Yerusalem, di Roma, di Asia Kecil, di Gaul Afrika Utara. Tapi memang belum sistematis. Jadi kita boleh simpulkan gereja justru berkembang pesat di luar Palestina, melampaui komunitas Yahudi induknya. Nah, menarik, disinilah yang disebut sering sebagai kontekstualisasi. Ketika dia memasuki tanah baru,
Iya ya, Dia buktinya kok nggak ada. perlu menginterpretasi ulang ya cerita-cerita, gagasan-gagasan, ajaran-ajaran yang sudah ada pada kitab-kitab Injil. Jadi sebenarnya pemahaman tentang Alkitab, kitab suci, itu tidak pernah berhenti hanya pada kitab suci sendiri. Ya, sejarah gereja menunjukkan sesudah perjanjian baru muncul lagi pemahaman-pemahaman yang berkembang. Ya, mari kita lihat beberapa di antaranya. Misalnya kalau kita orang Majus dari timur, Matius pasal 2. Nah, itu nampaknya bukan hanya cerita objektif, ada orang-orang dari timur sudah memprediksikan, tapi ini memang semacam cerita yang beredar, tradisi yang beredar, dan itu menggaungkan apa yang sudah dinubuatkan Yesaya pasal 66. Ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, ya. Mereka semua akan datang dari Sheba, membawa emas, kemenyan, dan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, jadi orang-orang Majus itu digambarkan menunggang unta, begitu ya kesannya. Seperti yang juga divisualisasi sekarang. Nah, kita lihat ternyata para bapak gereja juga kemudian memberi pemahamannya atau interpretasi terhadap beberapa detail dari kisah seperti ini. Kenapa Mas? Karena Yesus dilihat sebagai raja. Kenapa mur? Karena inilah yang kemudian dibalurkan pada waktu kematian Yesus. Kenapa kemenyan? Ini persembahan di bait suci. Lalu ini menandakan keilahiannya. Ya, jadi kita bicara di sini dalam perkembangan kemudian bukan hanya soal sejarah, tapi soal kristologi tentang siapa Kristus itu sesungguhnya. Termasuk di dalamnya itu tentang bintang Betlehem. Saya ketika baca beberapa tulisan tentang bintang Betlehem ini dari segi astronomi dan sebagainya, izinkan saya dengan tegas mengatakan inilah satu contoh ketika teks Alkitab dibaca keterlaluan harfiah. Seakan-akan itu betul-betul teks yang menyimpan informasi ilmiah gitu. Nah, dalam hal ini lagi-lagi kita harus mengakui teks Alkitab ini terutama teks yang membawa pesan ya yang terkait dengan kesaksian umat percaya. Kembali kepada Profesor Raymond Brown, dia katakan ini ada hubungannya dengan nubuat Bileam. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Jadi kaitan tentang bintang itu menjawab sebuah nubuat Bileam tentang tokoh ya yang dia lihatnya dari jauh tadi. Jadi bintang Bethlehem ini kalau dicari-cari secara astronomis, ya itu tidak akan pernah cocok dengan apa yang dikatakan oleh teks Alkitab. Begitulah seterusnya. Di abad ketiga masih juga berkembang tradisi-tradisi ini. Ya, sebenarnya ya Alkitab berbeda, tradisi Alkitab berbeda dengan banyak yang di luar. Karena Alkitab sebenarnya tidak tertarik merayakan hari lahir tokoh-tokohnya. Ya, tapi di luar Alkitab ya, seperti Firaun, Herodes itu merayakan hari kelahirannya. Gitu. Jadi kita harus mengakui tradisi kelahiran Yesus itu bertumbuh berabad-abad kemudian. Ya, baru diberi interpretasi. Awalnya umat Kristen mula-mula itu memang tidak terlalu sibuk dengan soal kelahiran Yesus ini. Mereka jauh lebih tertarik memberitakan kemenangan di atas maut. Dan itulah memang fondasi yang paling penting bagi gereja. Dan akhirnya sekali lagi ini menimbulkan teka-teki baru ya. Kalau tadi di Injil Lukas sudah ada masalah Herodes Agung, Kirenius, di Injil Matius Herodes Agung tadi lihat itu. Informasi ini menimbulkan masalah. Sebab penanggalan Masih mengandaikan kelahiran Yesus pada tahun 1. Karena angka 0 tidak dikenal. Gitu. Sementara menurut Injil Matius, keluarga Yesus menyingkir ke Mesir untuk menghindari ancaman Herodes. Dan baru kembali dari Mesir sesudah kematian Herodes. Sekali lagi, ada diskrepansi. Ada ketidakcocokan gitu. Dan kita tidak perlu
mencoba menyelesaikan ketidakcocokan ini secara historis. Nah, kalau kita telusuri kembali, ya, terasa di situ ini juga ada soal perbedaan antara penanggalan yang satu dengan yang lain, ya. Jadi menurut Injil Matius, Herodes membunuh bayi berusia 2 tahun ke bawah. Diperkirakan kelahiran Yesus itu berkisar tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi, ya. Menurut Injil Lukas, Yesus mulai karyanya berusia sekitar 30 tahun, ya. Ketiga Injil Sinoptik menyebut satu hari raya Paskah yang diikuti Yesus. Sementara Injil Yohanes menyebut 3 kali Paskah. Jadi informasi ini membuat kita sadar, ya, waktu yang diberikan di dalam berbagai kitab Injil itu tidak sepenuhnya dapat kita telusuri lagi sampai ke bagian-bagiannya yang paling detail. Nah, kalau begitu, lebih baik kita fokus pada gagasan-gagasan intinya. Bagaimana tradisi ini berkembang sampai kemudian menjadi Natal yang kita rayakan setiap tahun. Jadi pertama-tama saya ulangi lagi, gereja mula-mula itu mengingat merayakan peristiwa terpenting, yaitu kebangkitan Kristus. Lalu ketika gereja semakin jauh dari Yudaisme, Sabat digeser oleh perayaan kebangkitan Kristus, Hari Tuhan. Nah, syukurnya dalam bahasa Indonesia mengadopsi dari bahasa Portugis, ya, itu jadi hari Minggu. Orang lupa bahwa hari Minggu itu ya Domingo, ya, hari Tuhan sebenarnya. Ya, ya itu beda sekali dengan bahasa Inggris, ya, Sunday, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau hari Minggu sebenarnya itu hari Tuhan, ya, semacam istilah yang kemudian sudah diindonesiakan. Dalam perkembangan selanjutnya muncul perayaan iman gereja yang melahirkan irama hidup gereja. Jadi gereja mula-mula, ya, mengingat dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus awalnya seiring dengan Sabat. Timbul pertanyaan, bagaimana menentukan perayaan Paskah? Di sini ada persoalan variasi antara kalender bulan dengan kalender surya. Itu terjadi sekitar 6 minggu antara Maret dengan April. Ketidakpastian tanggal kebangkitan Kristus ini menghadirkan masalah bagi penentuan tanggal kelahirannya. Nah, ini tadi yang saya maksudkan ilustrasi ini. Saya yakin di dalam pembelajaran sebelumnya, ya, dengan Pak Rasir Rahman, ya, ini pasti sudah dilihat, ya, bagaimana ini merupakan sebuah siklus. Siklus itu dimulai dengan kebangkitan. Secara singkat, karena ini sebenarnya cukup rumit, saya singkat saja, ya. Kebangkitan ini kemudian melahirkan berbagai perayaan, gitu, ya. Ada Pentakosta, kemudian dilanjutkan lagi dengan, ya, Natal, baru Natal, kemudian Advent, gitu. Menarik kan? Bukan kelahiran dulu, malah kematian, kebangkitan dulu, Pentakosta, lalu Natal, baru Advent. Tentu tahun apa namanya minggu-minggu di antaranya itu kita tidak usah bahas dulu. Ini yang paling penting dulu. Jadi itu kita bisa mengerti, boleh dikatakan secara singkat, ya, Advent, Natal itu semua adalah tradisi yang muncul kemudian. Jadi gereja-gereja baru merayakannya di kemudian hari. Nah, kitab-kitab Injil tidak memberi informasi spesifik mengenai waktu kelahiran Yesus. Lukas menyebut kehadiran para gembala, ya. Biasanya mereka menjaga domba itu di padang pada musim semi sampai dengan musim gugur. Kalau musim dingin sudah terlalu dingin di luar sana. Nah, Clemens dari Alexandria, ini Bapak Gereja, ya, dari Mesir, menyebutkan interpretasi Gnostik yang melihat kelahiran Kristus sebagai penampakannya, Epifania. Nah, rupanya di zaman Clemens ini, abad ke-3, ada variasi, ya. Ada yang mengatakan 20 Mei atau 19-20 April. Jadi memang karena ada persoalan penanggalan ini, kita tidak bisa sampai kepada tanggal-tanggal yang sangat spesifik. Nah, kaum Gnostik pengikut
Basides dari Alexandria merayakan pembaptisan Yesus 6 Januari sebagai kelahiran rohani. Lalu ini kemudian kelihatannya sejajar dengan tradisi Yahudi kuno yang menghitung usia menurut tahun purna. Jika Yesus berusia 30 tahun pada waktu dibaptis, artinya 30 tahun tepat setelah kelahirannya pada tanggal yang sama, tanggal 6 Januari, hingga kini dirayakan sebagai hari semacam hari penampakan kelahiran Yesus ya dalam beberapa tradisi gereja Ortodoks. Jadi kita bisa mengerti kenapa gereja Ortodoks itu tetap merayakannya pada tanggal 6 Januari. Nah, nampaknya ini juga ada unsur tandingan. Jadi kalau ada perayaan hari lahir Dewi Kore dan putrinya Aion pada tanggal itu, nah ini justru mau mengatakan Kristus lahir pada waktu itu, sehingga ini katakanlah merupakan sebuah tandingan terhadap ilah-ilah yang disembah pada waktu itu. Jadi gereja sadar dia berada di lingkungan politistik, dan ketika dia memaknai secara baru tanggal-tanggal tertentu, itu sebuah proklamasi bahwa dia punya jalan baru, punya Tuhan yang dia sembah secara baru. Dalam penanggalan Romawi, equinox itu saat matahari berada di garis khatulistiwa pada kira-kira 25 Maret. Menurut Hippolytus dari Roma, itu juga abad ketiga, 25 Maret adalah tanggal kematian Kristus, Adam yang baru, sekaligus menandai lahirnya ciptaan baru oleh penebusan Kristus. Simbolisasi perayaan lahirnya dunia mengingatkan pada penciptaan pada hari pertama, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang tanggal 25 Maret ini tanggal ini termasuk tanggal yang secara simbolik sangat penting. Dan itu dikaitkan dengan perayaan terang. Lalu perayaan terang ini dilihat lagi acuannya ke belakangnya. Misalnya Nabi Maleakhi pernah mengatakan, bagi kaum yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran. Dengan pemulihan pada sayapnya, kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Lalu muncullah di kalangan gereja Afrika Utara interpretasi yang mengusulkan 28 Maret sebagai tanggal lahirnya Kristus. Itu dikaitkan dengan hari keempat, karena matahari ciptakan pada hari keempat. Nah, kalau begitu, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang sering diajukan ya. Kenapa sekarang 25 Desember yang paling sering dijadikan sebagai tanggal perayaan kelahiran Kristus? Nah, salah satu catatan sejarah adalah Sextus Julianus Africanus, sejarawan dari abad ketiga, dialah yang menafsirkan 25 Maret sebagai hari inkarnasi ketika malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung anak yang akan dinamai Yesus. Nah, lagi-lagi ini ada semacam penelaran ya. Jika Maria mengandung sejak 25 Maret, maka ia melahirkan Yesus 9 bulan kemudian. Ya, tadi disebut sebagai waktu purna ya, lengkap. Maka muncullah tanggal 25 Desember. Interpretasi simbolik ini tidak langsung berpengaruh pada zamannya, tapi menandai awal tradisi penanggalan Natal. Jadi 25 Desember sekali lagi itu bukan angka pasti, tapi angka yang muncul dari pemaknaan simbolik. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, bergeser-geser waktunya, tapi yang paling berpengaruh adalah yang dimulai oleh Sextus Julianus Africanus. Nah, tentu ini sekali lagi ada hubungannya dengan Kristus Sang Surya ya, karena ini perjalanan Surya ini, ya, mendekati Khatulistiwa, menjauhi Khatulistiwa. Jadi Kristus sekarang dilihat sebagai Sang Surya, dan ternyata itu juga bisa dikaitkan dengan berbagai referensi di dalam Alkitab kita, misalnya nyanyian Zakaria ya, yang mengatakan ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Juga dikaitkan dengan transfigurasi, wajah Yesus bercahaya seperti matahari.
Lalu juga dikaitkan dengan penglihatan di Pulau Patmos oleh Yohanes, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, Kristus sebagai surya kebenaran itu gambaran yang banyak digunakan oleh para bapa gereja dari abad ke-3 sampai ke-4. Misalnya Clemens dari Alexandria, Origenes, Athanasius, Ambrosius, Augustinus dari Afrika Utara. Ya, makanya kita lihat di sini Natal nyanyian itu sering dikaitkan tentang surya kebenaran ini ya. Misalnya itu Kidung Jemaat 99 ya. Damai yang besar sudah hidup yang benar menyembuhkan dunia di naungan sayapnya dan seterusnya. Bagaimana ini dikaitkan dengan simbol surya di luar kekristenan? Kenapa ini kita perlu? Ya, karena memang cukup banyak teori yang mengatakan ya perayaan Natal itu adalah perayaan tentang matahari gitu. Nah, di Mesir kuno ada Dewara, di Yunani ada Helios. Ya. Kultus matahari memang menjadi simbol yang penting dalam Imperium Romawi. Sejak Elagabalus menjadi kaisar ya. Quil Sols Invictus, matahari yang tak tertaklukkan, itu sudah ada sejak tahun 184 di Roma. Namun pemujaannya menjadi dominan di bawah Elagabalus, yang merupakan imam kultus surya di Emesa. Sesudah dia dibunuh, kultus matahari dilanjutkan oleh Kaisar Aurelianus. Jadi kaisar ini menjadikan kultus Sol Invictus menjadi semacam agama monoteis. Ini dengan sengaja untuk menandingi kekristenan ya. Namun dia gagal karena iman gereja tetap pada Sol Justitia, kepada surya kebenaran tadi. Ya, jadi lihat gereja di bawah pressure ya, dunia sekitarnya termasuk imperium. Tapi dia tetap bersikuku, tidak mau ikuti cuma surya kebenaran. Nah, apa yang terjadi? Penggantinya Konstantinus Agung, ini kaisar Kristen pertama, juga adalah mantan pemuja Sol Invictus. Hari lahirnya bertepatan dengan titik balik matahari pada musim dingin, 25 Desember. Kita lihat di sini ada semacam dua tradisi ya. Yang satu menghitungnya berdasarkan equinox 25 Maret, kemudian ya tambah 9 bulan. Yang satu ini ada kaitannya dengan titik balik matahari pada musim dingin. Bertepatan itu juga hari lahir Mitra, dewa kesuburan dari Persia, yang juga disembah di lingkungan Romawi. Ya. Jadi setelah pertarungan dengan banteng, Mitra ikut dalam jamuan dengan Surya dan diangkat ke kayangan. Nah, kita jadi menemukan begini, nampaknya. Di satu sisi, tanggal 25 Desember ini sudah menjadi, katakanlah, perayaan Romawi terkait dengan ilah-ilah tertentu. Di sisi lain, gereja sendiri memaknai 25 Desember ini berdasarkan apa yang sudah dimulai antara lain oleh Afrikanus tadi. Sehingga boleh dikatakan sengaja atau tidak sengaja terjadi semacam titik temu di situ. Ya. Nah, ini menurut saya menarik ini. Ya, akhirnya mengerucut pada tanggal 25 Desember ini. Seakan-akan ini koin bersisi dua. Nah, pada waktu yang sama juga selain kontra pemujaan Sul Invicti, faktor yang agak itu diperhitungkan adalah perayaan Saturnalia untuk memuja Saturnus. Ya, yaitu sekitar 17 sampai 23 Desember. Dan itu dirayakan dengan jamuan mewah, pesta minum, permainan, dan kebiasaan tidak senonoh. Dalam kondisi seperti itu, gereja dituntut menentukan sikap menghadapi sistem religius dan moral yang berlawanan. Ya, di satu sisi, karena ini kan baru pada abad ketiga dan selanjutnya ya, sesudah Konstantinus Agung, sedangkan Afrikanus itu sudah di tahun 2021, maaf 221. Jadi lebih awal sebenarnya pemahaman tentang 25 Desember ini. Tapi ini cocok untuk menjadi sebuah pemberitaan kabar baik. Kita punya surya kebenaran. Surya kebenaran ini justru menuntut hidup di dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi Natal punya pemaknaan yang kuat kalau dilihat dalam konteks demikian. Nah, perkembangan selanjutnya baru kita melihat sesuatu yang lebih jelas. Tahun 336,
gereja di Roma memaklumkan Dies Natalis Christi, hari Natal Kristus. Ya, Dies Natalis Christi menyiratkan pertarungan antara keyakinan akan Kristus sebagai sang surya kebenaran versus Dies Natalis Solis Invicti. Yang tadi saya sudah sebutkan, surya yang tidak terkalahkan. Ya. Transformasi Dies Natalis ini dapat dilihat sebagai suatu upaya kontekstualisasi dalam terang, simbolisasi terang versus gelap dalam Alkitab. Bukan berarti bahwa gereja tidak punya perayaan. Gereja sudah melihat soal ini, ya, yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Tapi ketika dia menyeberang dalam konteks Romawi, apalagi ketika gereja punya kesempatan yang sangat besar sesudah Konstantinus menjadi kaisar, maka ini menjadi simbolisasi yang lebih kokoh lagi untuk mengatakan Natal ini justru adalah Natal yang merayakan kemenangan terang terhadap gelap. Nah, dalam daftar para martir, itu tahun 354 ya, bayangkan itu ya. Di situ sudah terdapat sebuah catatan. Kristus dilahirkan pada tanggal 25 Desember di Bethlehem. Dengan kata lain, pada abad keempat, tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal itu sudah mentradisi. Nah, sampai sekarang gereja timur seperti Armenia tetap merayakan kelahiran Yesus pada 6 Januari dalam arti Epifania. Tadi kita sudah sebutkan sebenarnya ini juga salah satu lapisan yang paling awal ya di dalam tradisi Kristen. Gereja Yerusalem merayakannya sampai abad ke-6, tapi mulai abad ke-7, 25 Desember juga diadopsi. Ini juga dirayakan di Gereja Konstantinopel, Antioquia, dan lain-lain. Itu tanggalnya ada di dalam slide yang ditunjukkan ya. Nah, lalu 6 Januari ini makin lama makin dikaitkan dengan kedatangan para Majus. Jadi Natal beberapa minggu kemudian datang para Majus ya. Dan gereja-gereja di barat merayakannya sebagai Epifania. Nanti saya yakin di minggu berikutnya bicara soal Epifania ini akan dibahas lebih jauh. Nah, sekarang kita sampai kepada apa yang dilihat oleh Bapak Gereja Augustinus ya. Dia katakan, saudara, mari kita merayakan hari ini bukan karena matahari yang kelihatan, melainkan karena Dia yang menjadikan hari ini. Natale Solis Invicti itu menjadi Natale Christi. Dan ini bagi Augustinus ada kelahiran yang menakjubkan. Ini saya ambil dari terjemahan Inggrisnya saja ya. Our Lord Jesus Christ, the Son of Man as well as the Son of God, born of the Father without a mother, created all days by his birth from a mother without a father. He consecrated this day. In his divine birth, he was invisible, in his human birth, visible. In both births, awe-inspiring. Jadi salah satu cara untuk melihat di balik perayaan ini yang memang berkembangnya tahap demi tahap, kita melihat perayaan dari dua kelahiran. Ya. Dua-duanya itu sungguh-sungguh menakjubkan bagi kita. Kelahiran anak Allah dan kelahiran anak manusia. Karena itu kita diajaknya, ini masih Augustinus, rejoice you who are just. It is the birthday of him who justifies. Rejoice you who are weak and sick. It is the birthday of him who makes well. Rejoice who you are in captivity. It is the birthday of the Redeemer. Rejoice you who are slaves. It is the birthday of the Master. Rejoice you who are free. It is the birthday of him who makes free. Rejoice you Christians all. It is Christ's birthday. Bagus sekali ya Ibu Bapak Saudara sekalian ya. Saya kira itu sekaligus menjadi catatan penutup ya tentang ya perayaan Natal ini. Saya tidak ambil dari mana-mana, saya ambil aja dari salah satu Bapak Gereja yang memang luar biasa refleksinya.
Demikian, saya pikir cukup. Kita bisa lanjutkan dengan berbincang-bincang tentang bahan ini. Saya serahkan kepada Bu Rini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Anwar, penjelasannya sangat detail. Agak-agak ini juga ya Pak, nyari-nyari itunya ya, bahannya itu ya, referensinya kayaknya ya Pak, banyak sekali ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau sharing tentang sejarah Natal kelahiran Yesus ini?